sehingga ini pun bisa naik turun nanti. Bisa kadang menjadi 400, bisa saja ini jadi 2000. Ya, terkadang mungkin rezeki, pas rezeki masuk entry, marketnya bergerak luar biasa sesok. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam hari ini sehat semuanya, bisa mengikuti dengan baik, khususnya malam hari ini dan umumnya pertemuan berikutnya selalu bisa mengikuti untuk menambah pengetahuan kita, untuk memperbaiki sistem trading yang kita gunakan jika belum bisa profit dengan konsisten. Pada malam hari ini materi bahasan kita sedikit banyak terkait dengan risk management, karena di episode ini adalah bagian yang paling vital dan sangat mutlak harus kita memahami dan menguasai. Tidak hanya memahami tapi harus menguasai. Kalau kita membaca market masih ada peluang untuk salah, tapi ketika kita belajar banyak di manajemen risiko, apapun kondisi pasarnya, mau naik mau turun, tetap akan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum masuk di materi teknikal, saya mengingatkan ke teman-teman khususnya yang baru bergabung, khususnya yang baru menginjakkan kaki di dunia trading. Sekali lagi, sebelum masuk di dunia trading, pastikan menguasai money management dan risk managementnya. Pastikan menguasai money management dan risk managementnya. Karena dengan money management dan risk management ini, maka kondisi market yang berbalik pun, kondisi pasar yang tidak sesuai dengan analisa pun nanti bisa kita minimalisir kerugiannya dengan memahami money management dan risk management. Ada dua yang akan nanti kita bahas di sini. Yang pertama kemarin terkait dengan lot, yang kedua terkait dengan pembatasan risiko. Terkait dengan lot dan terkait dengan pembatasan risiko. Satu lagi yang harus kita tetapkan adalah target profitnya. Target profitnya. Ketika kita tidak merencanakan profit kita berapa, maka akan menjadi liar, menjadi terus berusaha untuk mencari dan mencari profit. Sementara di mindset trading yang sering kita sampaikan, jangan fokus hanya pada profit, tapi fokuslah pada prosesnya. Kalau kita hanya fokus pada profit, orientasi kita hanya profit dan profit, maka kita akan dikendalikan oleh kondisi pasar. Di dalam pasar seolah-olah nanti pasti akan muncul peluang, Oh, ini peluangnya bagus, sehingga keinginan ini akan terus berusaha untuk mengikuti. Ya, sementara tanpa pembatasan profit. Kenapa harus dibatasi? Yang pertama untuk tujuan kita biar jelas. Yang kedua untuk mengendalikan psikologi kita biar tidak terlalu haus dengan profit. Karena kalau ketika dikejar terus-menerus, maka suatu saat pasti akan ada jatuhnya. Pasti ada titik di mana titik itu adalah titik balik kita. Maka belajarlah untuk selalu disiplin, konsisten dengan rencana-rencana kita, rencana trading kita. Termasuk di dalamnya adalah membatasi profit, kemudian membatasi resiko. Ya, membatasi profit, membatasi resiko. Kemudian pemanfaatan lot nantinya. Usahakan kalau menggunakan lot, biasakan dengan lot yang stabil. Artinya stabil yang terbiasa kita gunakan. Untuk apa? Untuk memahami karakternya, untuk mengetahui kekuatan. Ya, kekuatan dari lot itu ketika marketnya bergerak naik turun, ya sesuai dengan kondisi pasarnya. Ketika lot sekian kita memahami, ketika angka lot sekian kita lebih tinggi kita memahami. Semuanya kita bisa kendalikan ketika kita menggunakan angka-angka yang stabil. Angka-angka bukan stabil itu lot yang sama, bukan. Artinya selalu menggunakan angka yang
pernah kita alami atau angka yang selalu kita gunakan, sehingga menjadi familiar, sehingga menjadi mudah kita mengenali karakternya. Ya terserah, nanti bisa dicoba, bisa diuji cobakan dengan lot paling aman misalkan 0,01. Ya tergantung ketahanan. Kemudian batasi profit, ya ada kalanya target profit kita misalkan $500. Target tidak harus terpenuhi, tetapi minimal ada gambaran di sana, ada yang ingin dicapai, sehingga ini pun bisa naik turun nanti. Bisa kadang menjadi 400, bisa saja ini jadi 2000. Ya terkadang mungkin rezeki, pas rezeki masuk entry, marketnya bergerak luar biasa, satu arah dengan analisa. Kemudian pembatasan risiko, ya sudah kita bahas banyak sekali pembatasan risiko. Pembatasan risiko bukan berarti harus menempatkan SL. SL ini adalah alternatif saja. Stop loss ini adalah alternatif, tidak harus pakai SL. Tetapi pembatasan risiko wajib. Pembatasan risiko kita bisa tentukan tergantung bagaimana kita menahan emosi kita, menahan tingkat kecemasan kita. Mungkin kita hanya mampu bertahan atau mampu dengan resiko 1%, silakan. Ada yang bisa 2%, silakan. Ada yang 5%, silakan. Ada yang 10%. Asalkan semuanya bisa mengendalikan, semuanya bisa mengawal dengan baik, dan tentu banyak pengalaman di sana, is okay, silakan jalankan. Tidak harus dengan angka yang pasti, tidak harus dengan angka 1% melulu, karena semuanya mengikuti perkembangan. Kalau kita hanya terkunci pada angka-angka yang pasti, maka akan suatu saat akan kesulitan menghadapi mungkin pasar yang bergejolak. Ya, jangan lupa untuk mengendalikan lot kita, kemudian batasi profit kita, batasi kerugian kita. Kenapa dibatasi semuanya? Ya tentu untuk kestabilan psikologi kita, untuk mengendalikan hasrat yang berlebih. Ya, karena kalau terlalu berlebih nanti ujung-ujungnya overtrade, overtrading, overanalisa, dan over semuanya. Yang terjadi kecapean, masuk di posisi yang salah. Celakanya lagi tidak menguasai risk management. Maka yang terjadi pasti minusnya makin banyak. Saya tiap hari mendapatkan banyak WA, banyak chat dari teman-teman yang menanyakan berbagai hal, termasuk membantu analisa ketika marketnya berbalik. Ada banyak transaksi di sana saya lihat, ujungnya minus, tetap minus panjang. Marketnya naik turun, bingung, Pak ini saya punya dagangan buy, minusnya sekian ribu, kira-kira ini bisa berbalik naik apa tidak? Ya mungkin banyak kita membantu teman-teman juga, memberikan satu motivasi, satu bantuan analisa sehingga meyakinkan. Banyak tadi yang bertanya. Kemudian saya sampaikan di area sekian ini turunnya, kalau turun di area sekian. Kemudian kalau naik di area sekian nanti akan bergerak, akan kuat naik. Dan ternyata bahkan yang turun tadi sudah bisa diatasi, yang naik juga bisa diatasi. Semuanya bisa diatasi. Kemungkinan besar ketika tanpa pengetahuan yang cukup, kondisi seperti ini akan selalu di-cut-loss, sehingga kerugian pasti kita dapatkan yang besar, sementara potensi masih ada, potensi untuk minimal mengurangi kerugian ada. Nah ini kalau kita tidak memahami yang namanya risk management akan susah nanti. Yang terjadi overtrade begini, padahal kita sudah sering sampaikan batasi kerugian. Ya batasi kerugian, terserah bagaimana kita memanage dengan baik. Yang terpenting maksimum 20% dari modal dari keseluruhan transaksi. Dalam satu periode tidak boleh lebih dari 20%. Ya mau pakai 2%, 3%, 1%, masing-masing punya cara yang berbeda untuk melakukannya. Sehingga kita nanti bisa bebas mengeksplor, bebas untuk mengembangkan atau mengimprove sendiri.
keahlian kita, sesuai dengan gaya kita, style kita, karakter kita. Oke, ini adalah bagian dari risk management, Berikutnya saya akan masuk di materi sistem trading. Sistem trading ini adalah aturan-aturan yang harus kita pakai, aturan-aturan yang kita pakai untuk memaksimalkan kerugian dan menekan seminim mungkin ya kerugian kita. Sistem trading nanti banyak sekali ya yang harus kita pelajari, banyak sekali, termasuk di dalamnya nanti bagaimana cara entry, kemudian bagaimana cara exitnya. Kalau kita tidak tahu cara entry, atau bahasanya adalah strategi entry, strategi untuk masuk itu apa, triggernya apa, dasarnya apa, kemudian di posisi mana kita masuk. Ini kalau kita tidak tahu susah nanti, begitu masuk salah karena tidak memahami teknik, strategi, cara entry, kemudian cara exitnya bagaimana. Kemudian kalau rugi, kalau berbalik, marketnya berbalik, ini antisipasinya seperti apa, atau bahasanya recovery-nya bagaimana. Ini semuanya harus sudah matang di dalam benak kita sebelum kita masuk di dalam trading itu. Sebelum kita entry, sebelum kita masuk, pastikan semuanya sudah tergambar di dalam kepala kita. Strateginya harus jelas, trigger yang kita gunakan untuk masuk buy sell itu harus jelas, tidak ada yang meraba-raba, tidak jelas. Kalau pun tidak jelas, tidak ada trigger di sana, tidak ada sinyal yang kita gunakan, maka lebih baik wait and see, menunggu ya, lebih baik menunggu peluang yang betul-betul sudah masuk di dalam perangkap sistem trading kita. Kemudian exitnya harus tahu. Kalau kita tidak tahu exitnya, begitu kita masuk buy, kemudian tidak tahu ini cara keluarnya, artinya cara keluarnya itu kapan keluarnya, kita biarkan, padahal profit 100. Begitu kita biarkan, tidak butuh waktu lama, ini kembali turun lagi, jadi minus 200, ganti dibalik dari plus 100 menjadi minus 200. Seandainya kita mengetahui kapan exitnya, 100 pasti masuk di dalam kantong kita, besok sudah pasti jadi duit, bisa untuk pakai jalan-jalan, bisa untuk pakai kebutuhan kita. Sangat berbeda ketika kita tidak memahami cara exitnya. Dari harusnya profit hanya sebagai bayangan profit, tetapi tidak bisa menikmati kita ya, kita tidak bisa menikmati karena setelah profit kembali rugi lagi, bahkan ruginya lebih banyak. Nah, ini nanti harus betul-betul difahami caranya. Nanti bagaimana, nanti ketika kita masuk di teknikal ya, kita nanti belajar banyak teknikal di sana. Kemudian marketnya ketika berbalik, apa yang harus kita lakukan, antisipasinya apa, simulasinya bagaimana untuk merecover kerugian itu, atau untuk merecover market yang berbalik itu. Ini perlu latihan, perlu belajar banyak, perlu banyak latihan ya. Jangan sok-sokan duluan, artinya sok-sokan duluan, oh ya saya bisa. Secara teori mungkin mudah kita cerna, secara teori mudah kita fahami, tetapi yang paling penting adalah pengalaman. Mengalami, ketika kita menggunakan lot sekian, kita tahu menerapkannya bagaimana, cara penerapannya bagaimana, di area mana, kemudian ketika berbalik apa yang harus kita lakukan, dengan lot berapa kita recovery ya. Bukan pengalaman panjang tradingnya. Kalau pengalaman tradingnya mungkin berpuluh tahun, oke, silakan, tidak masalah. Yang jadi pertanyaan, pengalaman tradingnya lama itu sesuai enggak dengan gaya kita, sistem tradingnya bisa kita nikmati apa tidak ya. Tentu dengan hasilnya, dengan hasil profit yang konsisten atau tidak. Karena pengalaman pun ketika kita tanpa belajar banyak dari pengalaman itu ya sia-sia. Kalau pengalaman tetapi tidak mampu menemukan sistem trading yang tepat, yang pas, yang cocok untuk kita jalani dan bisa menghasilkan, ya sama saja. Saya bisa profit sekian ribu dolar, saya bisa profit dengan sekian ratus ribu dolar, tapi endingnya habis. Tidak usah cerita banyak,
Ceritakan saja sedikit tetapi bisa terus-menerus bertahan. Meski sedikit tetapi bisa bertahan terus. Maka di dalam kepalanya pasti sudah ada sistem yang sudah cocok, yang sudah dikantongi dengan baik, yang sudah disimpan di dalam memorinya dengan baik. Karena sistem trading yang cocok, trading plan yang sudah sesuai, maka dia akan bisa menghasilkan profit yang konsisten. Nah, untuk mendapatkan sistem trading yang sesuai itu butuh waktu, butuh pengalaman, dan butuh trial and error, butuh mencoba dan terus-menerus. Tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat, tidak bisa hanya kita cerita sana sini, apalagi hanya membaca dari buku, melihat dari YouTube, tidak bisa. Ya, pengalaman demi pengalaman ya, pengalaman demi pengalaman itu dijadikan sebagai gurunya yang paling baik, karena dari pengalaman itu bisa belajar banyak. Oh, ternyata kalau doji itu tidak selalu berbalik. Apa alasannya? Ya, karena pernah mencoba bukan ratusan kali, bahkan ribuan kali, doji tidak selalu berbalik. Banyak sekali faktor yang bisa mematahkan, banyak sekali aspek yang harus diperhatikan selain doji itu sendiri. Maka yang paling penting bukan hanya kita belajar pola-pola candle, belajar chart pattern, tetapi nanti yang kita pelajari adalah satu struktur yang utuh. Struktur terbentuknya candle yang sedang berjalan itu akan terbentuk dan terbaca di sana. Nanti saya tunjukkan bagaimana membaca struktur yang bisa membaca probabilitas arah yang lebih valid, yang lebih akurat. Trading tidak harus memaksa satu hari harus entry sekian, tidak. Yang terpenting ada. Yang paling penting karena sudah punya sistem trading, maka di dalam sistem trading ini sudah ada aturan main sendiri kita. Saya masuk buy ketika atau masuk buy sell apapun ketika ada misalnya 3 candlestick di area support dan resisten. Misalnya, ini salah satu contoh trigger kita, salah satu contoh sistem trading kita yang memberikan petunjuk. Saya masuk entry buy dalam kondisi normal, minimal saya harus ada 3 candlestick di area support and resisten misalnya. Kemudian ada lagi, saya bisa masuk buy ketika saya hanya butuh 1 candle warna hijau, tetapi sebelumnya ada penolakan panjang. Ada penolakan panjang. Ini juga termasuk bagian dari sistem trading yang bisa kita jalankan. Jadi trigger yang kita gunakan macam-macam. Petunjuk yang kita gunakan untuk nanti masuk posisi entry banyak sekali.